Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Seperti yang kita udah agendakan sebelumnya, jadi pada kali ini kita akan melakukan konseling kelompok. Oke, mungkin sebelum kita lanjut agar ke depannya kita bisa lebih akrab, mungkin kita bisa perkenalkan terlebih dahulu dari saya dulu. Kenalin, nama saya Aditya Dharma Falah. Teman-teman bisa panggil saya Pak Adit atau Mas Adit, saya enaknya aja. Mungkin bisa dilanjut dengan teman-temannya. Oke, dari siapa dulu? Halo, Terserah deh. saya dulu deh Pak. Oke, silakan Mbak. Ya. Halo teman-teman. Halo. Hmm, Kenalin nama aku Halo. Anis Yusria Ma'rifah. Teman-teman bisa panggil aku Anis. Oke, Eh, Terus kuliah di apa mana lagi Pak Mbak? yang dikenalin Pak? Kuliah di mana jurusan? Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Negeri Malang. Jurusannya itu Teknologi Pendidikan. Oke, semester berapa Mbak? Semester 4 Pak. Oke, semester 4 Mbak Anies, semester 4. Oke, dilanjut. Siapa lagi? Aku. Oke, silakan Mas. Oke, halo semuanya. Halo. Sebelumnya, kenalin nama aku Afik Faturrahman Fidiansyah. Teman-teman bisa panggil aku Afik. Aku sekarang eh, lagi kuliah di ini nih. Kelihatan lah ya. Ini Oke, gede gitu di ya. Aku UM. di Universitas Negeri Malang. Jurusanku Teknik Mesin kebetulan. Oke, Mas Afik, teknik mesin semester berapa Mas? Semester 4 aku. Oke, semester 4 juga. Oke, dilanjut dengan Masnya atau Mbak yang satu lagi. Eh, Silakan. Oke, boleh Pak. Oke, Iya, silakan Mas. Mas. dari Mbak ini tahu saya dulu. Masnya dulu deh, boleh. Saya dulu ya. Ya, Perkenalkan nama saya Aldo Nabio. Saya berkuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan psikolog. dan Nah, psikolog. semester 2. Semester 2 oke. Mas Albab, semester 2. Oke, yang terakhir mbaknya. Oh ya, perkenalkan nama aku Amelia Wahyu Rizky, panggilannya Amel. Sekarang lagi kuliah di UM juga, jurusannya VK. Oke, Mbak Amel, jurusan BK di UM. Semester 4 juga. Iya, iya, semester 4. Oke, oke. Jadi di sini kita udah saling kenalan, otomatis semuanya udah saling kenal ya. Dan mungkin sebelum lanjut lagi, Bapak pengen nanya nih, dari teman-teman, apakah sebelumnya sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum pernah. Belum pernah. Kalau yang Belum. lainnya, Masnya? Belum. Oke, belum ya. Belum. Di sini mungkin Bapak sedikit menjelaskan. Jadi di konseling kelompok ini Bapak sebagai konselor atau bisa juga dibilang sebagai fasilitator yang nanti akan menjaga jalannya konseling kelompok kita dan teman-teman di sini sebagai konseli yang nantinya akan saling berbagi cerita, saling berpendapat terhadap satu permasalahan temannya. Dan teman-teman nanti tidak perlu takut bisa bercerita dengan terbuka karena di konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti apa yang disampaikan teman-teman itu hanya kita yang ada di eh, ruang Zoom ini yang tahu, begitu ya. Apakah dapat dipahami? Ya, Bisa, Pak. paham. Ya. Dan Bapak juga Aman, Pak. berharap Aman, bisa. nanti teman-teman bisa bekerja sama untuk saling aktif gitu di dalam kelompok. Dan untuk itu kita perlu membatasi waktu sesi konseling kita pada kali ini. Kalau dari teman-teman, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama kira-kira? Biasanya berapa ya, Pak, kalau pertama kali kayak gini? Mungkin sekitar 20 menit. Gimana? Apakah teman-teman sepakat? Hmm. Paket. Boleh sih, Pak. Sepakat. Boleh. Oke, sepakat ya. Kalau teman-teman udah sepakat, apakah sudah siap untuk melaksanakan sesi konseling kelompoknya? Siap, siap. Oke, Bisa, Boleh, Pak. Pak. Bisa aman. kalau teman-teman semuanya udah siap, jadi setelah ini silakan teman-teman menceritakan permasalahannya secara umum saja, secara garis besar, disampaikan satu-satu dulu. Nanti setelah itu akan kita sebagiatin kira-kira permasalahan siapa yang perlu kita bahas terlebih dahulu, gitu ya. Mungkin dari siapa dulu yang mau menceritakan permasalahannya secara garis besar?
Ditunjuk aja, Pak. Oke, mungkin tadi yang terakhir pulang kan Mbak Amel ya. Mungkin dari Mbak Amel dulu deh. Oke. Eh, Masalah aku, jadi saya tuh itu Pak lagi ngerasa insecure gitu Oke, sama look saya, penampilan saya. Itu oke, sih. insecure dari segi penampilan ya Mbak Amel ya. Ya. Oke, lanjut siapa lagi? Mungkin Mas Afik deh, boleh. Oh, dari aku boleh. Kalau aku pribadi sih, apa ya, lebih ke aku nggak pede aja sih, Mas. Pak gitu. Kayak apa ya, belakangan aku tuh nggak pede karena aku mikirnya aku kayak ngerusak suasana lingkungan pertemananku aja gitu. Oke, jadi kalau permasalahan Mas Afik ini di lingkungan pertemanan ya Mas ya. Mm-mm. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke Mbak Anis. Kalau saya itu sebenarnya pengen cerita aja juga sih Ya. tentang sama juga insecure. Cuma kalau saya lebih ke itu Pak intelektual dari diri saya. Kayak saya merasa kayak apa ya? Saya itu apa ya? Kecerdasan saya itu tidak sesuai standar dengan yang seharusnya mm, seharusnya tuh emang udah terjadi gitu. Kayak gitu aja sih Pak. Oke, oke Mbak Anis. Mungkin terakhir Mas Albab. Eh, Kalau untuk saya sendiri, saya biasanya itu nggak percaya diri ketika ada orang-orang yang ketawanya itu agak mahal gitu Pak, ketawa karir gitu. Jadi saya itu merasa kayak rendah di hadapan mereka, kalau di lingkungan mereka. Oke, jadi di sini teman-teman sudah menceritakan semua permasalahannya secara garis besar dan permasalahannya itu hampir-hampir sama yaitu di lingkungan sosial ya, itu ada yang insecure dan kurang percaya diri. Nah, dari permasalahan teman-teman tadi, kira-kira menurut teman permasalahan siapa nih yang paling urgent yang perlu kita bahas pada sesi konseling kali ini? Kayaknya Kalau yang permasalahannya Mbak Amel gak sih? Oke, iya kalau kayaknya Mbak kayaknya Amel. juga semua orang Oke, kayak pernah kalau mengalami hal tersebut jadi mungkin bisa saling kita juga nanti belajar Pak. Oke, permasalahan Mbak Amel. Apakah semuanya sepakat untuk membahas permasalahan Mbak Amel? Apa dari Mas Albab gimana? Sepakat, sepakat. Oke, semuanya sepakat ya. Kalau kali ini kita akan membahas permasalahan Mbak Amel. Kalau dari Mbak Amel sendiri gimana? Apakah bersedia untuk menceritakan lebih lanjut permasalahannya? Itu dia, Pak. Oke, kalau Mbak Amel bersedia dan teman-teman lain yang lain juga sepakat, oke mungkin Mbak Amel bisa menceritakan lebih lanjut terkait permasalahan tadi dengan lebih detail gitu. Oke. Jadi apa ya, insecure-nya itu karena penampilan saya, Pak. Jadi kayak apa ya? Hmm, Sebenarnya ini nggak setiap hari sih kayak ngerasain insecure gitu, tapi cukup mengganggu. Apalagi kan akhir-akhir ini itu sering ada kegiatan-kegiatan selain perkuliahan kan. Nah Ya. itu saya tuh yang kayak sering apa ya kalau berpakaian tuh kayak sering ngerasa kayak ini aku pakai ini tuh bener nggak ya kayak too much nggak ya terus kayak sesuai nggak sama acara yang bakal aku datengin gitu. Nah jadinya suka overthinking terus jadinya apa ya nggak pede gitu akhirnya kalau misalnya di lingkungan sosial karena ngerasa nggak pede itu jadi kayak sering menarik diri karena Hmm. ngerasanya akhirnya gini kalau misalnya aku nggak bisa misalnya kalau misalnya aku bisa nggak keluar rumah yang ngapain aku keluar gitu mending aku di rumah aja atau di kos aja kalau aku merasa nggak pede gitu jadi kayak ya bisa dibilang ansos sih Pak. Apalagi kan saya kan anaknya introvert ya, pendiam. Kayak anak rumahan gitu. Jadi semakin mendukung hal itu gitu. Oke, dapat Seperti dipahami itu. Mbak Amel. Jadi di sini permasalahan Mbak Amel di lingkungan sosial, di mana Mbak Amel tuh ngerasa kurang percaya diri dengan penampilannya gitu. Oke, Mbak Amel mulai ngerasa insecure dari segi penampilan ini dari kapan Mbak Amel? Sebenarnya udah cukup lama ya Pak. Mungkin semenjak SMA. Hmm. Jadi dulu tuh
apa ya, pas zamannya SMP itu kan kayak lagi masih apa ya, ABG, anak baru gede, yang kayak apapun tuh dicoba, lagi masa-masa mencari jati diri gitu kan. Nah itu kayak apapun tuh semua tuh dipakai, kayak pakai baju aneh sekalipun tuh tetep kayak ngerasa keren gitu kan. Hmm. Terus pas udah gede, pas udah ngerti fashion, udah ngerti kayak aku cocoknya pakai ini, pakai itu gitu. Terus pas lihat foto-foto zaman dulu tuh kayak, ih kok gitu ya, kok kok dulu aku pernah sepede itu ya, padahal itu tuh kayak kayak enggak banget gitu loh. Terus juga hal itu semakin tervalidasi karena waktu itu pernah ada kayak reunian anak SMP gitu. Hmm. Nah, terus kita kayak saling nge-reveal atau nge-review foto-foto zaman dulu itu. Terus teman-teman tuh kayak, ih kita kok gitu banget ya, kok kayak idih banget gitu. Terus hal itu kayak semakin ngevalidasi saya kayak, oh berarti apa yang aku rasakan tuh, apa yang aku pikirkan itu benar gitu. Jadi mikirnya kalau kayak kayak kalau misalnya orang lain, kalau misalnya aku aja nganggep hal itu nggak bagus, apalagi orang lain gitu. Oke. Jadi Jadi dari Mbak situ sih akhirnya kayak mulai insecure. Oke, jadi Mbak Amel mulai insecure ini ketika Mbak Amel mulai menyadari ketika melihat foto-foto Mbak Amel di masa lalu gitu ya. Oke. Oke, dari teman-teman yang lain gimana? Setelah mendengar Mbak Iya, Amel cerita di betul. mana permasalahan Mbak Amel itu dia insecure terkait penampilannya yang di mana ketika dia menyadari foto-fotonya di masa lalu gitu dan sekarang Mbak Amel tuh akhirnya menjadi menarik diri di lingkungan sosial karena kurang percaya diri. Nah, kalau dari teman-teman yang lain gimana? Apakah ada ingin bertanya ke Mbak Amel atau pendapat begitu? Oh, boleh nggak? Silakan Mas Apik. Sebenarnya aku pengen nanya aja sih lebih tepatnya. Ketika Mbak Amel dapet omongan itu kayaknya tadi aku sempat notice itu nadanya tadi mereka bilang bercanda ya. Iya. Mm-mm. Iya. Itu respon emosinya Mbak Amel tuh kayak gimana? Apakah langsung kayak bad mood, sedih, terus nge-cut off si temennya atau kayak gimana gitu? Nggak, gimana ya, pasti sedihnya sedih, cuman kayak kan waktu itu kan lagi kayak bercanda-bercanda aja kan, ya udah kita tuh waktu itu have fun aja, cuman pas dibilang gitu ya emang sedih juga, cuman kan nggak pengen merusak suasana, jadi kayak ya udah dipendam sendiri aja gitu, nggak sampai yang nge-cut off itu, enggak sih, kan dari diri aku sendiri juga. Oh berarti apa istilahnya itu tuh apa bilangnya? Kayak itu kan tadi bilangnya nada bercanda kayak gitu kan. Berarti yang menerima nilainya itu kayak serius tuh berarti Mbak Amel doang gitu ya. Iya bisa dibilang gitu, terus kan itu kan apa ya istilahnya kan teman-teman deket aku kan, jadi kayak ya udah fine fine aja kalau sama mereka, cuman kan iya meskipun mereka teman deket mereka juga orang lain gitu loh, jadi kayak ya meskipun orang lain yang nggak deket pun berarti juga kurang lebih pemikirannya sama gitu, cuman nggak bercanda aja gitu. Oke. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Mbak Anis atau Mas Albab gitu? Oke, mau tanya deh, Pak. Silakan Mbak Em, Anis. Kalau dari Mbak Amel sendiri, kayak apa pemicu yang paling membuat Mbak Amel ini merasa insecure tentang penampilannya Mbak Amel? Eh, yang paling bikin insecure itu pas aku lagi di event-event kayak lumayan gede, misalnya aku lagi ke konser atau ke kondangan, terus kayak ada lagi apa ya, kayak seminar, acara-acara formal tapi dalam melibatkan banyak stranger, itu yang bikin aku tuh ngerasa paling gak insecure tuh di situ. Hmm. Berarti kalau misalnya saat berada di kondisi yang apa ya, yang memicu insecure tadi itu, emangnya apa yang saat itu berada di pikirannya Mbak Amel sehingga menyebabkan Mbak Amel ini merasa insecure? Ya itu sih mikirnya kayak apa yang aku pakai ini udah sesuai nggak, kayak takutnya tuh salah kostum atau eh, apa ya, kayak kelihatan too much gitu, jadi ngerasa mikirnya tuh gitu. Jadi kalau misalnya di acara-acara yang melibatkan banyak orang asing,
itu akhirnya kayak buru-buru menarik diri. Oh, jadi sekarang tuh lebih apa ya lebih berdampak negatifnya tuh ke sosial ya Mbak Amel. Iya, terus ya. Oke, Oke. mungkin kalau dari Mas Albab gimana Mas Albab? Dari saya ya, berarti Mbak Amel ini bisa dibilang ketika menarik diri sosial itu penyebab utamanya karena Mbak Amel eh, apa ya takut untuk dibilang untuk dipecandain lagi sama teman-temannya. Eh, lebih apa ya? Hmm, bukan gitu sih. Apa ya? Kayak takutnya tuh respon orang atau penilaian orang terhadap aku tuh aku nggak bisa nerima gitu loh. Kalau misalnya mereka nilai aku jelek, padahal mereka kan orang lain ya. Kayak ada yang responnya entah itu kayak mengintimidasi atau yang kayak ketawa-ketawa gitu. Ya itu yang bikin aku kayak kayaknya aku di judge deh gitu. Berarti Mbak Amel takut ya dengan apa? Mbak Amel ngeresponnya nanti gimana, bikin sakit hati aku nggak gitu. Lebih takut ke respon orang lain sih, iya betul. Oke, jadi di sini Mbak Amel sebenarnya lebih takut ke gimana apa respon orang lain terhadap penampilan Mbak Amel begitu ya Mbak Amel ya. Iya gitu Pak. Oke, mungkin ada nggak situasi lain Mbak Amel mungkin selain dari segi penampilan gitu yang Mbak Amel takutkan respon orang lain akan menilai negatif ke Mbak Amel begitu. Kalau dalam hal lain sih apa ya? Mungkin gerak tubuh saya. Kan saya tuh kan anaknya kan pendiam. Kadang tuh kalau misalnya lagi bercanda sama teman-teman terus kayak melakukan something kayak gerakan tubuh yang berlebihan, Mm-mm. kayak entah itu kayak ketawa terbahak-bahak atau loncat-loncat dan sebagainya itu kayak ih ngapain sih aku gitu. Nanti apa ya mikirnya kayak pasti orang lain udah nganggep aku kayak jelek, udah nganggep aku kayak cewek cewek-cewek gimana gitu. Oke, jadi Mbak Amel punya asumsi kalau Mbak Amel tuh orang bakal menilai Mbak Amel jelek begitu ya. Iya Eh, kurang lebih begitu. oke. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya saya Pak. Ya, silakan Mbak Anies. Lalu kalau misalnya sekarang nih ada kayak misalnya apa ya, dihadapkan di situasi yang sama, misal di tempat keramaian atau apapun, misal ada kayak ya mungkin melihat dari kayak tanggapan orang kayak hmm, mungkin ada kayak dari apa sih dari kayak sikapnya tuh kayak mungkin kayak ngeliatin Mbak Amel dari atas ke bawah atau apa gitu. Biasanya kalau misalnya sekarang ini dengan yang dulu apakah lebih apa ya lebih reaksinya tuh kayak lebih yang parah yang sekarang atau yang dulu? Eh, kalau misalnya respon dari dulu sama sekarang gitu lebih lebih apa ya kayak bisa dibilang lebih parah sekarang sih karena kan kalau dulu itu kayak anak rumahan banget kan. Eh, Keluar tuh kayak pas sekolah atau pas ke saudara. Nah, kan kalau misalnya sekarang itu, apalagi kan ngerantau kan di Malang ini, jadi kayak sering diajak keluar temen, kayak entah itu konser, entah itu ngafe, atau juga banyak beberapa kali seminar. Nah, itu sih yang bikin penyebabnya kayak sekarang tuh lebih parah, karena lebih sering bertemu dengan orang asing. Oke, jadi kalau di sekarang Mbak Amel tuh ngerasa makin parah gitu ya, Mbak Amel, karena Mbak Amel lebih sering ketemu eh, dengan teman gitu ya. Lingkungan sosialnya lebih lebih sering sekarang dibanding yang dulu begitu. Mungkin kalau dari Mas Albab atau Mas Afik itu ada yang mau ditanyakan lagi ke Mbak Amel. Boleh dari saya Bapak. Silakan Mas Albab. Itu kan Mbak Amel tadi kan bilang kalau semisal ada kayak acara-acara besar, itu kan berarti kan ketemu orang lain ya. Nah, kalau ketemu Iya. orang terdekat
Mbak itu kalau semisal kayak keluarga, terus saudara itu gimana? Ya biasa aja. Jadi kayak nggak di semua situasi sih. Kalau misalnya lagi kumpul keluarga atau sama temen atau misalnya hari-hari daily kayak kuliah gitu, ya nggak apa-apa. Nggak ngerasa yang insecure gitu, nggak biasa aja. Pas ada kayak acara-acara gede aja. Oke, jadi perasaan insecure Mbak Amel ini muncul ketika ada acara yang besar gitu ya. Tapi kalau sekedar perkuliahan itu enggak ya Mbak Amel ya? Iya betul. Oke, kalau dari Mas Afik, apakah ada yang ditanyakan lagi Mbak Mas Afik ke Mbak Amel? Aku kayaknya cukup sih, udah. Oke, dari Mas Afik cukup. Mungkin Bapak sedikit izin menyimpulkan kembali. Jadi di sini permasalahan Mbak Amel itu di lingkungan sosial, di mana khususnya di acara-acara besar tuh Mbak Amel ngerasa insecure dengan penampilannya. Di mana Mbak Amel tuh berpikiran kalau orang lain tuh akan merespon negatif ke Mbak Amel, akan menilai buruk Mbak Amel, dan di mana pikiran itu berdampak negatif ke Mbak Amel, di mana Mbak Amel jadinya menarik diri dari lingkungan sosial, dan dari segi emosi Mbak Amel tuh jadi overthinking begitu ya Mbak Amel ya. Iya betul Pak. Oke, dari Mbak Amel, apakah ada yang ingin diceritakan lagi terkait permasalahan Mbak Amel ini? Untuk sekarang sih udah cukup. Oke, sekarang dari udah cukup. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Di sesi konseling kali ini eh, apa mungkin bisa diceritakan pengalamannya gitu? Apa yang didapatkan pada sesi konseling kali ini dari teman-teman dulu? Dari saya deh Pak. Iya. Kalau dari saya ya pertama kayak senang aja sih, maksudnya pertama bisa ketemu teman-teman, jadi bisa juga sharing-sharing dari permasalahan UML juga dijadiin pelajaran ke kita juga. Ternyata kalau saya sendiri kan aslinya ya peduli sih sama penampilan, cuma nggak terlalu sedipikirin itu. Mungkin dari saya mungkin UML bisa lebih yakin lagi tentang penampilannya, itu aja sih Pak. Saya Oke, di situ juga jadi kita sebagai orang lain mungkin juga nggak boleh mandang apa ya, kalau ngeliat orang lain juga nggak boleh lihat dari penampilannya aja, mungkin bisa berpengaruh ke orang tersebut sih. Gitu aja sih Pak dari saya. oke. Terima kasih Mbak Anies. Kalau dari mungkin Mas Afik, gimana? Bisa diceritakan? Kalau dari aku pribadi sih, hampir mirip Mbak Anis ya. Kayak itu kan di luar kendali kita, maksudnya ya selama, kalau menurut aku pribadi ya, kalau selama pakaian kita tertutup dan tidak melanggar norma aturan maupun norma agama apapun gitu ya, ya is okay, hmm, pede aja gitu. Cuman ya maksudnya baju mungkin cocok-cocokan ya untuk diri pribadi, cuman selama kamu merasa nyaman dan aman dan bagus ya gak apa-apa gitu. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Mas Afik. Terakhir dari Mas Albab. Apakah suara terdengar? Dengar mesin. Mungkin kalau dari saya ya Mbak, menurut saya pengalamannya itu sering saya alami. Banyak memang anggapan orang lain gimana tentang penampilan kita. Sebenarnya mereka itu eh, nggak peduli kita juga, Mbak. Karena kita itu nggak apa ya, kita ngerasanya kayak diliatin orang. Tapi ternyata orang itu nggak peduli sama kita gitu. Jadi jangan terlalu overthinking. Oke, terima kasih Mas Albab. Oke, kalau dari Mbak Amel sendiri gimana perasaannya setelah melakukan sesi konseling dan mendengar pendapat dari teman-teman? Eh, Kalau saya sendiri senang ya, maksudnya kayak ya bisa sharing-sharing pengalaman, terutama terus juga mm, merasa ada yang peduli dengan apa yang saya rasakan gitu. Terus juga bisa dapat saran dan masukan dari teman-teman yang kayak ya orang lain itu nggak sepeduli itu sama penampilan kita. Terus juga kita sendiri harus jadi kayak diri kita sendiri yang apa adanya, yang pokoknya kalau misalnya dirasa bagus ya udah bagus aja gitu.
Oke, terima kasih kepada Mbak Amel yang sudah bersedia cerita dan berbagi pengalamannya ke teman-teman, dan untuk teman-teman juga terima kasih karena sudah aktif di konseling kali ini. Mungkin buat konseling kali ini kita bisa akhiri sampai di sini dulu, dan nanti kita akan agendakan lagi untuk pertemuan berikutnya. Kita akan bikin pertemuan lagi untuk membahas lebih lanjut terkait permasalahan dari Mbak Amel, begitu ya. Oke. Baik, Pak. Dari teman-teman, apakah buat sesi konseling kali ini udah bisa kita akhiri? Bisa. Bisa. Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman semuanya. Sesi konseling kali ini saya akhiri. Terus teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi